Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bulan Purnamasari, saya dari kelas MKPB semester 1, nomor absen 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perhotelan, yaitu dari semester 1. Yang pertama, yaitu hotel. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Di dalam hotel juga terdapat kegiatan usaha hotel. Yang pertama yaitu penyediaan kamar tempat menginap, yang kedua penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, yang ketiga pelayanan pencucian pakaian atau binatu, yang keempat yaitu penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hotel dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat, di mana hotel merupakan bagian dari industri pariwisata. Hotel menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh tamu ketika mereka berwisata. Eksistensi hotel sangat penting dalam industri pariwisata. Di dalam hotel terdapat produk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang termasuk produk yang terlihat adalah yang pertama, kamar tamu, restoran, lobi, kolam renang, dan lain-lainnya. Serta produk yang tidak dapat terlihat seperti keramah tamahan, kesopanan, kerapian, kedisiplinan, dan lain-lainnya. Di dalam produk yang tidak terlihat juga terdapat yaitu sabta pesona. Yang pertama yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah tamahan, dan kenang-kenangan. Selanjutnya ada klasifikasi hotel. Yang pertama berdasarkan komponen harga kamar, yaitu ada Full American Plan, yang kedua Modified American Plan, yang ketiga Continental atau yang disebut dengan Bermuda Plan, dan yang terakhir yaitu European Plan. Lalu ada berdasarkan ukuran atau jenis kamar. Yang pertama, kurang dari 25 kamar yang disebut dengan small size. Lalu ada 101 sampai 300 rooms yaitu disebut dengan middle size. Lalu ada 26 sampai 100 rooms disebut dengan medium size, dan lebih dari 301 rooms disebut dengan large size. Selanjutnya ada jenis atau tipe tamu. Yang pertama ada family hotel, business hotel, tourist hotel, transit hotel, dan cure hotel. Lalu berdasarkan tarif harganya, yang pertama itu ada economy hotel, first class hotel, and deluxe hotel. Lalu selanjutnya klasifikasi hotel berdasarkan bintang. Yang pertama, bintang 1 dengan persyaratan jumlah kamar standar minimal 15 kamar. Lalu yang kedua, kamar mandi di dalam. Dan yang ketiga, luas kamar standar minimum 20 meter persegi. Lalu untuk bintang 2, jumlah kamar standar minimum 20 kamar. Lalu kamar suite minimum 1 kamar. Kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 22 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu luas kamar suite minimum 44 meter persegi. Lalu, untuk hotel bintang 3, yaitu dengan persyaratan yang pertama, jumlah kamar standar minimum 30 kamar, jumlah suite minimum 2 kamar, kamar mandi yang berada di dalam, luas kamar standar minimum 24 meter persegi, dan luas kamar suite minimum 48 meter persegi. Lalu, untuk kamar bintang 4, yaitu jumlah kamar standar minimum 50 kamar, kamar suite minimum 3 kamar, kamar mandi yang berada di dalam, luas kamar standar minimum 24 meter persegi, dan luas kamar suite minimum 48 meter persegi. Lalu selanjutnya untuk hotel bintang 5, yang pertama, jumlah kamar standar minimum 100 kamar, lalu yang kedua, kamar suite minimum 4 kamar, lalu kamar mandi di dalam, yang keempat yaitu luas kamar standar minimum 26 meter persegi, dan luas kamar suite minimum 52 meter persegi. Lalu selanjutnya ada arti penting bagi klasifikasi hotel. Yang pertama yaitu bagi tamu, membantu dalam memilih hotel terbaik sesuai dengan kemampuan keuangan, lokasi, fasilitas, layanan, dan lain-lainnya.
Lalu, bagi pengusaha hotel, yaitu membantu pengusaha hotel mencapai kondisi atau keadaan bisnis yang baik, serta fokus pada pengembangan usaha sesuai dengan pola atau strategi. Lalu yang kedua, persaingan yang sehat antar pengusaha hotel serta investasi. Lalu bagi pemerintah, penentuan kebijakan-kebijakan atau regulasi, misalnya seperti pajak, kualifikasi atau layanan minimal yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kamar tamu. Yang pertama ada king size or double room, ada twin room dan triple room. Lalu ada family room beserta banquet. Lalu yang keempat yaitu ada suite room. Lalu selanjutnya di hotel terdapat struktur departemen hotel. Yang pertama yaitu ada general manager, sekretari, asisten eksekutif, resident manager. Lalu di bawah-bawahnya itu juga terdapat seksi-seksinya, yaitu yang pertama, di dalam resident manager terdapat 8 seksi, yaitu ada marketing director, ship engineering, HRD director, front office manager, F&B manager, accounting manager, ship security, dan yang terakhir yaitu executive housekeeping. Selanjutnya yaitu ada pengertian dan fungsi dari front office department. Front office merupakan salah satu departemen di sebuah hotel yang berada di bagian depan yang merupakan pintu gerbang dari hotel itu sendiri sehingga mudah diketahui dan dihubungi tamu yang secara operasional berhubungan langsung dengan tamu. Lalu, fungsi dari front office ini adalah memberikan informasi tentang seluruh produk hotel, melaporkan status kamar sendiri, mencatat dan memeriksa pembayaran tamu, lalu memberikan pelayanan telekomunikasi. Selanjutnya, di dalam FO terdapat seksi-seksinya, yaitu yang pertama, Front Office Manager yang bertanggung jawab kepada General Manager Hotel. Ia bertanggung jawab atas semua hal yang bersangkutan dengan semua kegiatan, operasional, dan administrasi kantor depan. Lalu yang kedua, yaitu ada Assistant Front Office Manager, yang bertanggung jawab kepada Front Office Manager, bertugas untuk membantu menyelesaikan tugas pimpinan mewakili manajer apabila berhalangan hadir di sebuah rapat, menyiapkan dan memeriksa untuk tamu penting, mengkoordinir bawahan dan bekerja sama dengan departemen lain dan menerima komplain dari tamu. Lalu yang ketiga yaitu ada sekretari, adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Lalu yang keempat ada bell captain, adalah yang mengawasi dan mengkoordinir tugas-tugas harian bellboy, doorman, parking palet sesuai dengan standar pelayanan hotel. Lalu yang kelima ada bellboy, adalah salah satu posisi kerja di departemen front office yang bertugas untuk melayani tamu dari pintu masuk hotel sampai tamu tersebut masuk ke dalam kamar. Lalu selanjutnya ada reservation supervisor, adalah mengawasi dan mengontrol pekerjaan para petugas reservasi sehingga dapat berjalan sebagaimana ditentukan. Lalu selanjutnya ada reservation staff, adalah orang yang mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar secara akurat sekaligus mempromosikan produk hotel. Lalu ada front desk supervision, adalah memberikan layanan penerimaan dan keberangkatan tamu di hotel dengan memberikan petunjuk kepada staf front office dan serta mengontrol kode akses komputer front desk. Lalu selanjutnya ada resepsionis, adalah section yang berada di front office yang bertugas menangani kedatangan tamu baik itu dari check-in maupun menangani tamu dengan reservasi atau reservation maupun tamu tanpa reservasi yang disebut dengan walk-in guest, menangani tamu pindah kamar atau change room, dan menangani tamu berangkat atau disebut dengan check-out. Selanjutnya yaitu ada food and beverage. Food and beverage adalah sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti hotel yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan karena dalam pelayanannya menyediakan makanan dan minum serta dalam kebutuhan lain yang terkait dalam sebuah hotel atau dikelola secara komersial. Lalu ada tugas dari food and beverage. Yang pertama, membersihkan atau memeriksa area makan
atau restoran sebelum pelayanan pada pelanggan berlangsung sesuai dengan prosedur hotel. Lalu yang kedua, ada membersihkan atau memeriksa fasilitas pelanggan sebelum pelayanan. Lalu yang ketiga, mempersiapkan dan memeriksa perlengkapan untuk pelayanan. Lalu yang keempat, menyesuaikan dan menata meja kursi sesuai dengan persyaratan perusahaan dan permintaan pelanggan. Tentunya di dalam food and beverage terdapat seksi-seksinya, yaitu yang pertama ada food and beverage director yang bertugas untuk menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, serta mengarahkan pelaksanaan serta menilai keberhasilan tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada asisten F&B manager. Yang pertama menyusun rencana kerja dan menilai pelaksanaannya. Lalu yang kedua yaitu mengawasi jadwal operasional bawahannya. Lalu yang ketiga yaitu ada restoran and bar manager, yaitu mengkoordinir kegiatan open recruitment di outlet F&B service. Lalu yang kedua yaitu ada menjalin dan membina hubungan dengan tamu. Lalu yang keempat ada head waiter, yaitu mengawasi penyimpangan penggunaan per stock, meneliti ketepatan daily sales dan report, menangani keluhan tamu, serta yang terakhir yaitu membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik. Lalu yang keempat yaitu ada asisten atau yang disebut dengan head waiter captain, yaitu menangani langsung pelayanan tamu. Dan yang kedua yaitu menjalani hubungan baik dengan tamu. Lalu ada waiter atau waitress, yaitu dengan tugas melaksanakan penyajian hidangan kepada tamu, melaksanakan clear up dari tamu, dan mengambil pesanan atau dari kapten untuk diteruskan kepada kitchen. Lalu selanjutnya ada chef bartender, yaitu mengawasi penyimpanan, penggunaan bar stock, menyusun standar portion, standar receive, standar beverage cost bersama dengan F&B cost control. Lalu ada room service order taker, yaitu menangani penerimaan pencatatan room service order dan menyampaikan kepada room service captain. Lalu menyarankan dan membantu tamu dalam pemilihan menu. Lalu selanjutnya ada housekeeping department. Housekeeping department mengatur dan bertanggung jawab terhadap peralatan, kebersihan, melaporkan kerusakan serta dekorasi terhadap segala event yang ada di hotel sehingga hotel lebih bersih, rapi, menarik, dan menyenangkan. Lalu ada tugas-tugas dari housekeeping yang pertama yaitu menciptakan suasana bersih, menarik, dan nyaman. Lalu yang kedua memberikan layanan kamar sebaik mungkin untuk tamu. Yang ketiga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan semua outlet dan ruang umum di hotel. Lalu yang keempat yaitu ada persiapan, penataan, dan pemeliharaan kamar. Selanjutnya ada accounting department dan seksi-seksinya. Pengertian dari accounting salah satu bagian dari manajemen hotel yang berfungsi untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan membiayai hotel. Lalu ada seksi-seksinya. Yang pertama ada finance manager, yang kedua ada accounting supervision, yang ketiga ada night audit, yang keempat ada internal auditor, yang kelima ada cost controller, yang keenam ada purchasing supervision, dan yang ketujuh ada storeroom supervisor. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada chef kasir, yang ke-9 ada accountant, yang ke-10 ada city leader, yang ke-11 yaitu account receivable, dan yang ke-12 ada general kasir, yang ke-13 ada account payable, dan yang ke-14 yaitu ada bookkeeper. Selanjutnya ada human resource department atau yang biasa disebut dengan HRD. HRD merupakan suatu proses menangani masalah karyawan pada ruang lingkup karyawan, pegawai buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas, organisasi, atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada beberapa tugas dari HRD, yaitu mengurus info lowongan kerja, kemudian melakukan wawancara kerja terhadap calon pegawai yang sudah melamar dan memilih siapa calon pegawai yang layak untuk direkrut dari perusahaan. Lalu ada fungsi dari HRD, yaitu dilihat dari internalnya, yaitu HRD yang bekerja sebagai trainer terhadap pegawai di dalam perusahaan. Lalu yang kedua yaitu dari eksternalnya. Pegawai HRD yang memiliki konseling di luar kategori perusahaan dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan kemampuan tinggi, maka kemampuan akan mengikuti. Lalu selanjutnya ada Departemen Engineering.
Departemen Engineering merupakan teknik atau sektor perhotelan di Departemen Engineering bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan, operasi, dan pembiayaan biaya properti, pemeliharaan dan energi, dan segala sesuatu yang lain bahwa properti atau fasilitas di seluruh hotel. Fungsi dari Departemen Engineering adalah melindungi investasi fisik bangunan fasilitas, mengatur biaya pemeliharaan, anggota, dukungan yang diperlukan untuk kepuasan tamu, dan peran dalam mendukung efisiensi operasional departemen lainnya. Lalu selanjutnya ada Sales dan Departemen Marketing, yaitu Sales and Marketing Department merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran seluruh produk yang ada di hotel. Sales and Marketing Department merupakan salah satu departemen yang sangat penting di hotel karena SM Department merupakan penyumbang company terbesar. Bahkan bisa dibilang bahwa Sales and Marketing Department merupakan salah satu pilar terpenting yang ada di hotel. Tanpa adanya tim penjualan dan pemasaran, suatu hotel tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu ada fungsi Sales and Marketing. Yang pertama yaitu untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan cara yang dikehendaki yaitu oleh dengan pembelinya. Lalu yang kedua ada dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan. Lalu yang ketiga dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir itu dapat meyakinkan calon pembeli atau pelanggan tersebut diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihannya. Lalu selanjutnya ada Security Department. Security Department merupakan departemen yang bertugas menjaga dan mengatur keamanan hotel serta melakukan pengaman seluruh area hotel yang ikut memantau kamar-kamar tamu, terutama yang dihuni agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta memantau keluar masuk tamu di kamar hotel dan mengawasi tamu-tamu yang mencurigakan. Lalu, yaitu ada yang pertama dari Front Office. Front Office adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab atas penerimaan pemesanan kamar, melakukan proses kedatangan dan keberangkatan tamu, serta merupakan departemen yang berada paling depan hotel. Lalu selanjutnya ada peran dan fungsi dari front office. Yang pertama, mengkoordinir ke tamu seperti memberikan informasi kepada tamu. Lalu yang kedua yaitu menjaga informasi status kamar serta penjualan kamar. Lalu ada yang harus dimiliki oleh dari front office. Yang pertama yaitu adalah warm smell, yang kedua ada immediate eye contact, lalu yang ketiga ada alert postur, yang keempat ada responsif, dan yang kelima yaitu a personal touch. Lalu dari roles dari FO staff, yang pertama yaitu ada salesperson, yang kedua ada problem solver, yang ketiga yaitu ada reference point, yang keempat ada koordinator, dan yang terakhir yaitu yang kelima ada image builder. Selanjutnya yaitu housekeeping. Housekeeping merupakan departemen yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap peralatan, kebersihan, melaporkan kerusakan, serta dekorasi terhadap segala event yang ada di hotel agar hotel menjadi lebih rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan bagi penghuninya. Lalu selanjutnya ada fungsi housekeeping. Fungsi housekeeping dalam operasional suatu hotel sangat penting di samping menjaga kebersihan dan kenyamanan, serta memperbaiki kerusakan dan memberikan sentuhan dekorasi pada suatu ruangan, menjaga kelengkapan yang dimiliki hotel, menjaga kelengkapan kamar tamu, restoran, dan bar, menjaga usia alat hotel secara maksimal. Housekeeping juga harus memiliki perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam rangka mengatur penggantian furniture atau perlengkapan lainnya seperti vacuum cleaner, brushing, mesin, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada peran dari housekeeping. Yang pertama, menciptakan suatu hotel yang menarik, kebersihan dan kenyamanan, serta kelengkapan lalu daya tarik dan persyaratannya, sanitasi baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atau pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan ruang umum hotel. Lalu yang ketiga yaitu melaporkan dan membawa lost and found kepada supervisor atau order taker. Lalu yang keempat, penyiapan penataan dan pemeliharaan kamar. Serta yang kelima yaitu memberikan pelayanan kamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu. Selanjutnya ada section in housekeeping. Yang pertama, public area section, yaitu dengan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian, keindahan,
dan kenyamanan hotel yang ditunjukkan untuk publik. Lalu yang kedua ada room section, memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dan menjaga kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar tamu. Lalu yang ketiga yaitu ada laundry section, tanggung jawab untuk membersihkan linen-linen yang bersih untuk kebutuhan kamar, restoran, dan meeting room, serta harus menyediakan seragam bersih karyawan dan membersihkan pakaian tamu yang kotor. Selanjutnya yaitu ada linen section, yaitu tanggung jawab untuk mengelola sirkulasi dan penyediaan semua linen untuk hotel termasuk seragam karyawan. Lalu yang kelima ada florist section, yaitu tugas tanggung jawabnya untuk menyediakan dan merangkai bunga segar untuk memperindah dekorasi dalam hotel. Lalu selanjutnya ada gardener section, yaitu gardener merupakan seksi yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara tanaman-tanaman baik di dalam hotel maupun di luar hotel. Selanjutnya, ada pun hubungan housekeeping dengan departemen lainnya, yaitu yang pertama, hubungan housekeeping dengan front office. Yaitu, yang pertama, front office akan mengirimkan AA rooms atau daftar kamar yang sudah dipesan untuk hari ini. Yang kedua, yaitu memberikan setiap penggantian kamar. Yang ketiga, yaitu ada membantu housekeeping untuk menagih pembayaran barang-barang yang rusak atau hilang di kamar. Lalu selanjutnya bagi housekeeping, yaitu mempersiapkan dan membersihkan kamar-kamar yang sudah di check out secepatnya agar dapat terjual kembali. Lalu yang kedua yaitu melaporkan penemuan barang tamu yang tertinggal di kamar dan mencatat pada lost and found logbook. Selanjutnya yaitu housekeeping dengan food and beverage. Yang pertama yaitu menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan housekeeping. Yang kedua meminta bantuan merubah housekeeping untuk membersihkan res, menambah atau mengurangi meja kursi, serta membuat room service menu untuk di kamar. Lalu bagi housekeeping yaitu menyediakan, merawat, dan menyimpan uniform karyawan V&B, serta memberitahu kepada room service untuk private kamar yang PIV. Selanjutnya ada housekeeping dengan HRD atau Human Resource. Yang pertama, melakukan panggilan karyawan, menseleksi serta menempatkannya. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Lalu yang ketiga yaitu memberikan host rule kepada karyawan di mana di dalamnya terdapat larangan, hak, dan kewajibannya. Lalu bagi housekeeping yaitu mengajukan permintaan penambahan karyawan bisa diperlukan. Yang kedua, mengajukan permohonan cuti, melaporkan karyawan yang lembur, melaporkan absensi karyawan housekeeping setiap bulannya, dan yang terakhir yaitu memberikan masukan kepada personalia mengenai penilaian karyawan. Selanjutnya yaitu housekeeping dengan accounting. Lalu accounting memberikan gaji kepada karyawan termasuk tunjangannya, membayar uang lembur karyawan, mengeluarkan dana untuk pengadaan barang keperluan HK. Selanjutnya, dari housekeeping tersebut akan membuat laporan penggunaan bahan pembersih dan gas supplies. Yang kedua yaitu memberikan laporan hasil inventaris barang-barang atau alat-alat. Yang ketiga mengirim daftar nama yang akan dibeli serta spesifikasinya. Selanjutnya, housekeeping dengan security. Security yang pertama yaitu melakukan tugas pengamanan seluruh area housekeeping. Yang kedua, membantu memantau barang-barang yang hilang, baik barang tamu maupun hotel yang hilang di area hotel. Lalu yang ketiga yaitu melakukan body checking kepada karyawan yang pulang setelah melakukan tugasnya. Lalu untuk housekeeping yaitu menyediakan dan merawat uniform untuk security. Yang kedua yaitu memberitahukan kepada security bila ada tamu-tamu VIP. Lalu yang ketiga itu meminta pengamatan tugas dari housekeeping. Selanjutnya yaitu ada housekeeping dengan engineering. Engineering akan melakukan perbaikan terhadap mesin maupun peralatan yang diberikan oleh housekeeping. Lalu yang kedua, memberikan perubahan nomor telepon, meminjamkan perlengkapan untuk kegiatan event. Lalu untuk housekeeping, melaporkan kerusakan yang terjadi di lingkungan kerja housekeeping, menyediakan dan merawat seragam engineering, meminta bantuan kepada engineering mengenai pengoperasian mesin di housekeeping. Selanjutnya ada housekeeping dengan marketing. Dengan marketing akan memberitahukan housekeeping jika akan ada conference, wedding, dan lain-lainnya. Lalu memberikan jika ada perubahan tanggal, peserta, tempat dalam acara di function room. Lalu yang ketiga yaitu akan memberikan bantuan housekeeping untuk memasang spanduk dan dekorasi ruangan. Serta housekeeping akan menyimpan dan merawat uniform, membersihkan marketing office,
membuat layout kerja kursi sesuai dengan order, lalu membersihkan ruangan uniform room yang akan digunakan. Selanjutnya ada Food and Beverage Department. F&B Department bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan makan dan minum tamu di hotel. F&B Department merupakan pendukung hotel karena memperlancar operasional hotel dan memenuhi kebutuhan utama tamu. Lalu pimpinan tertinggi di F&B yaitu ada Food and Beverage Director yang membawahi dari F&B Manager. Dari ini pun terbagi menjadi dua divisi besar. Yang pertama ada F&B Service atau pelayanan makan minum, yaitu seperti restoran, bar, room service, dan banquet. Lalu ada F&B Product atau penanganan makanan minum itu seperti kitchen and pastry. Selanjutnya ada pun F&B Service yaitu memiliki tugas yang pertama yaitu melayani kebutuhan makan minum tamu secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu yang kedua mencatat segala pesanan makan minum tamu, menyediakan kebutuhan sesuai pesanan. Lalu dibagi menjadi 4 section yaitu ada banquet section, restaurant section, bar section, and room service section. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dari sales and marketing. Sales dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik itu laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan dan kesepakatan konsumen. Sementara marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Dari segi perbedaannya, kita dapat lihat dari tujuan dari sistem marketing dan sales tersebut. Bagi marketing atau pemasaran, tim wajib menjaga brand image produk atau perusahaan sehingga keputusan konsumen untuk membeli produk karena menyetujui kualitas atau brand produk tersebut. Sedangkan dalam sales atau penjualan yaitu menjaga brand produk mereka dari perusahaan sehingga produk tersebut akan laku terjual. Selanjutnya yaitu dalam prioritas dan fungsi. Dilihat dari perbedaannya, sales and marketing dapat dilihat dari target kegiatannya. Prioritas marketing yaitu mendapatkan konsumen, menjangkau konsumen, dan membangun hubungan yang baik sehingga mereka setia untuk membeli produk dari kita. Selanjutnya, fungsi dari sales adalah melayani konsumen dan membantu mereka mendapatkan produk yang dicari. Dari prioritas dan fungsi keduanya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sales and marketing merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi. Selanjutnya, dilihat dari perbedaannya itu dari proses kerjanya. Perbedaan sales and marketing terlihat dari proses kerja. Tim sales akan menghadapi langsung konsumen secara one-on-one atau disebut dengan one by one, serta sales juga bisa datang langsung ke lokasi calon pembeli tersebut dan menghubungi lewat telepon. Lalu tim marketing akan menyiapkan tools dan konsep yang akan membuat konsumen tersebut mencari barang kita dan akan membeli barang atau produk di perusahaan kita. Selain itu juga, sales and marketing itu juga dapat dibedakan dari ruang lingkup kerja mereka, yaitu dengan tim marketing termasuk market research, public relations, dan customer satisfaction. Dari tim marketing ini harus menjaga hubungan dan membawa relasi yang harmonis dengan para mitra bisnis tersebut. Lalu untuk tim sales merasakan kebutuhan akan produk yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan kita, dan tim sales ini merupakan cenderung bersifat dengan jangka yang pendek. Lalu selanjutnya ada Human Resource Management. Yang pertama itu ada HR Planning, yang kedua ada Retaining Employees, dan yang ketiga yaitu ada Attracting Employees dan Developing Employees.